Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita kemarin sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang makalah yang ke-48 dari bab thulathi. Malam ini kita akan memasuki pembahasan makalah baru, yakni makalah yang ke-49, dan mari langsung kita baca makalah yang ke-49 ini. Namun sebelumnya mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad, dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Langsung saja saya bacakan ya. Wal maqalatut tasi'atu wal arba'una. Maqalah yang ke-49. Am ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama. Hukama itu ahli hikmah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa dawuhnya sebagian hukama ini? Man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun, wa man arafa ad-dunya lam yakun lahu rahbatun, wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama'u. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka tidak ada baginya kelezatan bersama makhluk. Dan barang siapa yang mengenal dunia, maka tidak ada baginya kesenangan terhadap dunia itu. Dan barang siapa yang mengenal keadilan Allah, maka tidak akan pernah didatangi oleh musuh. Ya. Artinya berarti tidak pernah punya musuh. Ya. Nah, mari kita coba untuk kaji satu persatu makalah ini yang isinya 3 poin ini.
Ya, yang pertama, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Man arafallaha, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, lam yakun lahu, maka tidak ada baginya ma'al khalqi, bersama makhluk, ladzatun, kelezatan. Ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, ya, bahwa orang yang mengenal Allah itu tidak merasakan kelezatan apapun bersama makhluk yang lain. Dia hanya mendapatkan kebahagiaan, dia hanya mendapatkan kenikmatan, kelezatan itu hanya kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan, li'annahu, mengapa kok orang yang mencintai, kenapa orang yang mengenal Allah itu kok dia tidak mendapatkan kebahagiaan bersama makhluk, melainkan dia hanya bahagia ketika bersama Allah. Ya. Lam yuhibba ghairallahi ta'ala. Ya, karena orang yang mengenal Allah itu, menurut Imam Nawawi, dia akan tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, karena dia tidak mencintai yang selain Allah, maka ya dia tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan kelezatan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya, bersama yang tidak dicintai itu. Nah, yang dicintai hanya Allah, ya maka dia hanya bahagia ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja ini harus difahami dengan baik, ya. Ya, kemarin dalam beberapa makalah sebelum ini, kita ini kan memang sudah berbicara mengenai ma'rifah kepada Allah, mengenai mahabbah kepada Allah, ya. Mengenai mengenal Allah, mengenai cinta kepada Allah, ya. Ya. Kita sudah memberikan penjelasan cukup panjang lebar, ya, bahwa orang yang mengenal Allah, ya, ma'rifah kepada Allah, itu pasti akan mencintai Allah, ya. Akan mencintai Allah, ya. Dan kalau orang itu sudah cinta dengan Allah, maka dia hanya ingin bersama Allah, ya. Dia kemudian hanya ingin intim bersama Allah. Itulah maka ada istilah al-uns. Uns itu merasa intim, merasa bersama Allah saja itu, ya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, ya, kalau dalam dunia tasawuf itu seseorang ketika sudah menjalani kehidupan yang sufistik, itu kan kemudian ya karena dia betul-betul ma'rifah kepada Allah, lalu kemudian dia betul-betul mencintai Allah, sehingga dia meninggalkan cintanya kepada yang lain itu, ya. Meligi, melulu hanya ingin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya ingin bersama dengan Allah. Ya, karena ingin bersama dengan Allah itu, maka sampai kemudian dia meninggalkan kehidupan bersama dengan orang lain, kan, ya. Sampai uzlah, ya, meninggalkan keramaian, ya, hidup zuhud, meninggalkan dunia. Nah, ini jalan yang ditempuh oleh para sufi, sampai kemudian dia ingin dekat kepada Allah dan ingin terus bersama Allah itu. Dan orang-orang sufi itu yang merasa bahagia ketika bersama Allah itu, ya. Nah, tapi kemarin juga sudah kita berikan penjelasan, ya, bahwa mengenal Allah, mencintai Allah,
ingin intim dengan Allah itu tidak harus harus mengikuti jalan sufi yang seperti itu, ya. Ya. Dalam kehidupan dunia modern yang seperti ini, ya tentu saja kesufian itu, ya, tasawuf itu juga disesuaikan ya dengan kondisi dunia modern sekarang ini, ya. Persoalan adalah orang itu bagaimana bisa mengenal Allah dengan baik, ya. Lalu tetap mencintai Allah, tetap bisa dekat dengan Allah, tapi tanpa harus kemudian meninggalkan dunia, ya. Kan itu persoalannya. Dan apakah itu mungkin? Ya mungkin saja, ya. Mungkin saja. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan dunia itu memang tidak harus ditinggalkan, ya. Sama sekali, ya. Ya, karena apa? Karena justru dunia ini juga bisa menjadi wasilah bagi kita untuk dekat dengan Allah. Dunia ini juga bisa menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi alat, menjadi media, menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tadi kenapa orang yang mengenal Allah itu kok sampai kemudian tidak bisa menikmati apapun kecuali bersama dengan Allah itu, ya. Itu tadi kan karena orang yang seperti itu tuh memang sudah hanya mencintai Allah, tidak mencintai yang lain, ya. Nah pertanyaannya kan lalu ya lagi-lagi apakah kemudian tidak boleh mencintai yang lain sama sekali, ya. Nah tentu saja ya jawabannya ya tidak begitu, ya. Kenapa? Karena Allah sendiri itu memang sudah menciptakan manusia itu punya kecintaan terhadap banyak hal kok, ya. Ya, dalam ayat yang juga sering saya sampaikan itu misalnya dalam surat An-Nisa ayat 14, ya, yang sudah sering saya sampaikan itu, ya. Allah menyatakan dengan tegas itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ya, wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Jadi berdasarkan surat An-Nisa ayat 14 ini memang Allah itu sudah mendesain sedemikian rupa manusia itu memiliki kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkannya. Berupa apa saja. Ya, Allah kemudian merinci sampai detail itu. Ya, minan nisa, yang dicintai orang itu apa? Para wanita. Loh kok yang laki-laki nggak disebut? Ya ini tinggal balik saja. Kalau laki-laki mencintai wanita, kalau wanita mencintai laki-laki, ya begitu. Ya berarti cinta pasangan lah, katakanlah begitu, ya. Cinta lawan jenis, sunatullah, betul kata Pak Edi, itu sunatullah, ya. Itu sunatullah itu. Ya, bahwa kita mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki itu sudah sunnatullah. Wal banin, ya. Lalu apa? Mencintai anak-anak, ya. Itu sunnatullah juga, ya. Semua orang tua pasti mencintai anaknya, tidak mungkin tidak mencintai. Tentu saja normalnya ya memang ada sih orang yang kemudian kok tidak cinta dengan anaknya itu berarti salah kedaden gitu kan, ya. Ya. Wal qanatiril muqantarati, dan harta benda, ya, yang beraneka ragam. Dari mulai apa? Disebut juga rinci, minadh-dhahabi, suka emas, ya. Terutama ibu-ibu, Bu, suka emas, Bu, ya. Ya. Tidak ada itu orang kok tidak suka emas itu. Wal fiddati, suka perak. Wal khailil musawwamati,
ya, kuda tunggangan. Ya, kuda tunggangan itu ya kendaraan lah ya intinya itu ya. Kalau dulu kendaraan yang paling bagus ya kuda tunggangan yang terbaik ya. Sekarang mobil ya, bahkan punya kapal pesiar pribadi, punya jet pribadi ya. Semua orang senang itu punya, kalau punya itu senang. Wal an'ami, punya binatang ternak. Wal harf, punya ladang. Ya, ladang ini kan konteksnya masyarakat agraris. Kalau sekarang ya punya apa Pak Edi? Pabrik gitu ya. Punya perusahaan ya. Nah, begitu. Loh, jadi ini sunatullah tadi disebutkan Pak Edi tadi ya, sunatullah. Sunatullah itu sudah ketetapan Allah memang seperti itu. Sejak dari dulu manusia didesain punya kecintaan seperti itu. Dan Allah memang dengan tegas menyatakan dzalika mataul hayatid dunya. Itulah semuanya merupakan kesenangan dunia. Ya. Enggak ada yang enggak senang itu. Ya. Nah, cuma kemudian Allah mengingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya meskipun toh manusia itu senang dengan kehidupan dunia yang seperti itu ya itu jangan kemudian menjadi fokusnya tetap apa, ketika kita kembali kepada Allah itu besok semoga kembali dalam keadaan yang baik ya, yang dalam kajian Pak Fadil kemarin disampaikan betul-betul kita sudah menjalankan seluruh amanah kehidupan kita. Nah, kita baru kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Tapi kebahagiaan dunia tidak boleh dihilangkan itu. Ya, uang itu memang sudah desainnya seperti itu. Ya. Perintahnya Al-Quran makanya kemudian ya tetap kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Tidak boleh dilupakan dunia itu. Ya. Artinya apa? Artinya yang boleh orang itu kemudian lalu mencintai yang lain-lain tadi ya, mencintai wanita, lalu menikah, mencintai anak-anak, mencintai harta bendanya. Itu boleh memang. Nah, meskipun itu sunatullah, tapi kemudian lalu jangan kemudian lalu sak maunya sendiri. Ya, ketika mencintai semuanya itu harus dengan mengikuti aturan, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Contohnya, dumeh kita itu cinta dengan wanita, ya. Apa boleh lalu tiba-tiba saat kita tabrak begitu? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya. Kalau kita cinta wanita, kok asal kita tabrak, berarti kita lebih cinta wanita ketimbang cinta Allah. Tapi kalau kita kemudian cinta wanita, lalu kemudian kita nikahi, ya, lalu ketika menjadi istri kita perlakukan dengan muasyarah bil ma'ruf, dengan pergaulan yang baik. Loh, itu ekspresi dari cinta kepada Allah juga itu. Ya. Jadi meskipun toh kelihatannya itu sekedar hanya menuruti kesenangan, hawa nafsu, karena kecintaannya kepada lawan jenis tadi itu. Tapi justru ketika cinta itu dijalankan dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan Allah, jadinya apa itu? Jadinya ibadah jadinya malahan justru. Kalau ibadah berarti mendatangkan pahala. Kenikmatannya dapat, pahalanya dapat, Masya Allah ya. Tapi kalau orang senang wanita tiba-tiba ditabrak, ya kenikmatannya ya dapat, tapi hanya seketika itu tok, dari itu blas hilang, ya. Tapi dosanya sampai kapanpun tidak akan hilang, kecuali bertobat. Tapi kalau sudah menikah, mau berapa kali ya Pak Adi ya, silakan, ya. Apalagi kalau masih muda dulu, zaman mantan baru itu silahkan lah ya.
Pak Edi ya ingat juga lah ya, sama-sama ingatnya lah ya. Nah, kalau sekarang ini ya mikir-mikir lah boyoe atau itu ya. Meskipun dapat pahala ya. Jadi berpahala. Jangan dikira enggak pahala itu, ya. Ya. Masya Allah ya. Jadi kenikmatan bisa didapat tapi tetap dalam kerangka karena Allah tadi, mendapatkan karena Allah tadi itu. Makanya boleh mencintai yang lain-lain tadi itu selama memang cintanya itu adalah dalam kerangka Allah itu, atau dalam bahasa sederhananya adalah cinta karena Allah itu tadi itu. Ya, al-hubbu fillah dalam bahasa Arabnya itu. Cinta karena Allah. Nah, seorang muslim itu ketika mencintai semuanya itu harus di dalam kerangka Allah tadi itu, dalam kerangka cintanya kepada Allah tadi itu. Ya, tidak boleh terpisah dengan cintanya kepada Allah. Ya. Jadi cinta kita kepada istri kita itu dalam rangka cinta kepada Allah. Cinta kita kepada harta kita itu dalam rangka cinta kita kepada Allah dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian cinta kita itu kok kita letakkan di atas cinta kita kepada Allah, nah itu baru bermasalah. Ya. Makanya Allah di dalam salah satu ayat yang lain ya, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 24 itu Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapakmu, ya, anakmu, saudaramu, istrimu, ya, keluargamu, harta benda yang kamu usahakan, ya, lalu perdagangan yang kamu takut akan merugi, tempat tinggal yang kamu cintai, itu kok lebih kamu cintai ketimbang cintamu kepada Allah, kepada Rasul dan jihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya tunggu saja nanti Allah sampai mendatangkan keputusannya, mendatangkan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas sekali bahwa cinta kita kepada Allah itu harus di atas cinta kita kepada yang selainnya. Termasuk di atas cinta kita kepada Rasulullah, di atas cinta kepada jihad, baru boleh cinta kepada yang lain-lain tadi itu. Jadi artinya apa? Cinta kita kepada yang lain-lain yang sudah kita sebutkan tadi itu, dari mulai bapak, anak, harta, ya, itu tidak boleh itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua kecintaan kita kepada itu semua, ya, yang memang itu sudah menjadi sunnatullah, bahwa kita memang mencintai itu sekali lagi harus diletakkan di dalam kerangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa teknisnya ya tadi itu al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah cinta karena Allah, itu kecintaan kita kepada yang lain-lain itu semuanya akan mendatangkan kebahagiaan juga. Ya, semuanya dalam kerangka Allah. Ya. Coba misalnya, tadi contoh sudah ya tadi ya. Cinta wanita, ya. Tadi sudah kita contohkan ya, cinta wanita. Cinta wanita itu, ya, kalau kita letakkan dalam rangka cinta kepada Allah, bahagia enggak kita? Bahagia. Wong kenikmatannya dapat, kelezatannya dapat
dapat pahala. Lu kan luar biasa itu. Ya, Masya Allah. Lalu kemudian efeknya termasuk kalau kita memberikan nafkah kepada anak istri itu sama dengan jihad fisabilillah. Pahala lagi, Masya Allah. Jadi semuanya berbuah pahala. Karena itu semua ibadah itu. Ya. Ya, makanya saya kira sudah sering ya ibu-ibu dengar, bapak dengar itu. Menikah itu ibadah yang paling enak itu. Gitu. Lah nek kaya salat ngono itu ganjaran wajar itu ya. Ya, zakat itu ganjaran wajar. Lu nikah kok itu ganjaran. Lu itu kan ya kepenak atau itu. Uangnya sudah enak kok dapat pahala ya. Masya Allah, itu betapa indahnya Islam itu ya. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan itu, ya kebahagiaan dunia dapat itu. Ya, makanya sampai dengan nikah itu disebut dengan surga dunia itu ya toh. Itu kan kebahagiaan itu. Nah selama sekali lagi itu diletakkan di dalam kerangka cinta kepada Allah ya itu. Coba sekarang kita punya harta ya. Harta kalau boleh enggak kita punya harta? Boleh ya. Kaya enggak boleh? Boleh enggak kita kaya? Boleh, dalam Islam tuh boleh kaya. Ya. Malahan kalau semangatnya harus kaya sebenarnya. Semangatnya. Wong nyatanya ada ajaran zakat, ada ajaran sedekah, ada ajaran wakaf, ada ajaran infak. Itu kalau enggak kaya apa bisa? Enggak bisa. Ya. Jadi semangatnya malah seharusnya. Ya. Nah cuma memang ya persoalannya adalah kekayaan itu didapatkan dengan cara apa dan setelah kaya digunakan untuk apa, itu persoalannya. Jadi kekayaannya sendiri tidak ada masalah ya. Dalam Islam ada ajaran pergi haji. Padahal pergi haji itu harus punya uang ya, untuk biaya perjalanan, untuk biaya sangu untuk hidup di sana. Kalau tidak kaya bisa tidak pergi haji? Tidak bisa. Berarti memang semangatnya semangat kaya itu sebenarnya Islam itu. Nah persoalannya adalah harta itu kemudian didapat dari mana? Itu aja persoalannya kan ya. Loh kalau misalnya kita itu hidup harus miskin, harus tidak punya harta, loh berarti Nabi dulu kan melarang orang bekerja, orang punya harta. Loh nyatanya para sahabat yang lain juga pada berdagang, sebagian kaya raya, ya. Dan sampai sekarang itu bisa dilacak secara historis kekayaannya sampai berapa aja itu bisa dinilai itu tuh, ya. Dulu sudah pernah saya sebutkan kan ya ketika sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu punya kelebihan-kelebihan masing-masing itu, dan kelebihan di antara para sahabat itu ya dalam hal bersedekah itu. Ya. Ya. Ada yang separuhnya, ada yang sampai 2/3-nya, ada yang sampai seluruhnya. Masya Allah. Dan itu kalau nggak kaya apa bisa bersedekah itu. Ya. Jadi sekali lagi persoalannya adalah kemudian harta itu didapat dari mana dan untuk apa? Kalau cara mendapatkannya halal, boleh enggak? Boleh. Ya. Sedikit saja kalau cara mendapatkannya haram, boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Jadi persoalannya bukan kaya dan tidak. Bukan sedikit dan banyak. Persoalannya itu cara mendapatkannya halal apa tidak. Itu persoalannya. Lalu setelah punya harta digunakan untuk apa? Apakah hanya digenggam terus? Tidak ada yang keluar sama sekali? Apa kemudian harta itu kemudian di-share untuk orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Ya. Ya. Ada orang yang merasa kalau dapat harta itu akan
senang kalau kemudian di-share, digenggam terus ya. Rumangsane dengan menggenggam harta itu jadi bahagia begitu. Ya tidak akan dapat apa-apa. Tapi coba kalau harta itu yang kita dapat kemudian kita share ya. Masya Allah, ada orang yang fakir miskin butuh, kita bisa menyantuni. Bahagia enggak itu? Bahagia ya. Ada anak yatim, kita bisa menyantuni. Bahagia enggak itu? Bahagia. Ada masjid membangun, butuh bantuan, kita bisa membantu. Bahagia enggak itu? Bahagia. Ya. Bahkan malahan kadang-kadang kita itu mendapatkan kebahagiaan itu justru dengan memberi. Ya. Dibandingkan dengan menerima itu. Ya. Saya kira Bapak pernah itu merasakan. Ibu pernah merasakan itu. Ya. Kalau bisa memberi itu bahagianya bukan main. Ya. Bahagia. Jadi sekali lagi orang ternyata bisa itu mendapatkan kebahagiaan dari makhluk asal itu dalam kerangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Ya. Nah, sehingga insya Allah dengan cara pemahaman seperti ini, ya kita ini tidak haruslah jadi seperti sufi zaman dahulu ya. Ya terlalu berat, terlalu jauh kita. Ya kita mencoba untuk menghayati kehidupan para sufi itu, tapi dengan cara yang lain yang ya mudah-mudahan dari segi semangatnya sama ya. Ya, makanya sekarang itu ada istilah yang namanya sufi modern atau tasawuf modern itu ya karena bagaimana mengambil semangat sufi itu untuk kemudian bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya, itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini ya, tuntas untuk poin yang pertama ya. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan poin yang lain ya. Jadi poin pertama yang sudah kita bicarakan, sekali lagi saya ulang ya. Man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Barang siapa yang mengenal Allah maka tidak ada baginya kelezatan bersama makhluk ya. Nah nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan poin yang kedua. Wa man arafad dunya lam yakun lahu ruhbatun. Barang siapa yang mengenal dunia maka tidak ada baginya kesenangan terhadap dunia itu. Ya, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.